Oke guys, kita mungkin ngebuat konten, saya ngebuat konten yang agak beda ya. Iseng aja sih. Kebetulan saya lagi suka-suka banget sama VR, Oculus Quest 2 dari Facebook. Jadi kalau teman-teman mau coba game, bisa nyoba beli Oculus Quest 2 ketimbang beli PS5. Saya bukan orang, tapi kebetulan saya memang bukan orang konsol sih. Saya nggak terlalu suka main PS yang manapun. Xbox juga paling dulu Kinect. Kinect itu asik banget karena ada interaksi fisik ya. Saya suka ngeliat anak-anak tuh aktif tapi tetap IT. Nah dengan Kinect tuh bisa, tapi sayangnya Microsoft nggak ngelanjutin Kinect. Terus jadinya ya udah kita dapatnya apa? Dapatnya VR. Nah kalau kamu ikut VR di era yang sekarang, Oculus Quest 2 itu cocok banget. Kalau sebelumnya Oculus Quest 1 pertama lebih mahal, kemudian resolusinya nggak tidak setinggi yang sekarang. Kita tuh resolusinya nih 4K dibagi dua, 2K 2K. Satu mata 2K, satu lagi 2K. Nah itu jadi crisp banget. Saya kemarin pernah nyoba Oculus Quest 1 punya temen Mas Pratama. uh, Awalnya saya sih biasa aja, suka aja ya kan main apa namanya, main Star Wars Squadron itu asik sih. Cuman begitu saya pakai Oculus Quest 2 baru kerasa beda banget layarnya tuh. Wow, ada kata-kata yang namanya tuh screen door effect. Screen door effect itu seperti kita ngelihat dari jaring-jaring dari apa ya, dari kasa ada lubang-lubangnya kan. Nah karena resolusi yang nggak tinggi jadi Oculus Quest 1 itu berlubang-lubang. Nah kalau kita di sini tuh Oculus Quest 2 nggak ada kelihatan lubangnya. Ini saya ngeliat dunia ini seperti apa ya, dunia ini aja, dunia yang clear aja. Coba saya munculin apa yang kita lihat ya. Oke. Oke, ini saya lagi ngebuka VR, Steam VR. Jadi dengan Steam VR itu eh, kamu ngelihat dunianya si Steam dan kita bisa mainin aplikasinya. Nah, saya akan nunjukin kenapa saya suka banget sama VR di sini. eh saya akan main Pistol Whip namanya. Oke, Pistol Whip itu aplikasi. Nah, satu lagi yang ngebuat saya kaget adalah surprise adalah sampai saya ngesengaja ngebuat konten yang nggak biasanya ini. Ya kan, ini kan konten nggak biasa nih. Biasanya kan cuma ngobrolin masalah. Biasanya cuma ngobrolin masalah remote work kan. Nah, ini juga hubungan sama remote work lah. Jadi gini teman-teman. Uh, saya itu sebenarnya sangat-sangat suka workout, capoeira, macam-macam, biking dan lain sebagainya. Nah, cuma kan dengan adanya pandemi kita nggak bisa lagi latihan bareng-bareng itu kan. Kami biasanya latihan di STPN Jogja, tapi kan lagi karantin gini-gini, kita nggak bisa lagi latihan bareng-bareng. Nah, solusinya tanpa saya sadari itu ada di VR. Dengan VR itu apa ya? Gini, kalau kamu main aplikasi, main game, katakanlah Assassin's Creed Origin, Odyssey atau yang terakhir Valhalla, sehebat-hebatnya game itu, kamu cuma menggerakkan karakter di layar kan dengan controllermu. Oke, jadi kamu tidak akan pernah menjadi orang itu. Kamu nggak akan pernah menjadi si A4 atau kalau di Odyssey itu kita menjadi Alexios. Nah, di sini kalau kamu lihat layar VR-nya kan ya cuma sekedar gini kan, secara tampilan ya biasalah, kayaknya malah sederhana banget, ya kan? Tapi karena saya menggunakan VR, saya berada di dunia ini. Saya berada di dunia ini dan itu tidak bisa dibayangkan. Saya nih benar-benar berada yakin saya ada di tulisan Pistol Whip, ada di depan gedung. Yang kalau saya klik, saya nggak lagi menggerakkan orang. Saya adalah orang di karakter ini. Oke, ini yang ingin saya tunjukkan adalah dengan VR ini kita jadi apa ya? Kita jadi bergerak bebas, dan bergerak bebas akibatnya ini bisa menjadi sarana workout tanpa saya sadari. Awalnya saya pikir saya cuma akan main-main VR dengan Squadron atau Formula One 2020 atau Assetto Corsa dan lain sebagainya, cuma untuk balapan dan sebagainya. Tapi ternyata malah saya akhirnya menjadikan VR ini sebagai sarana latihan workout. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa akibatnya kalau saya menggabungkan capoeira dengan pistol whip. Jadi di pistol whip ini saya akan ditembak musuh. Saya akan jalan terus. Karena ditembak musuh ya saya harus menghindar itu dengan lompat,
apa miring kanan, miring kiri, kayak dan ke belakang. Nah, itu adalah gerakan-gerakan capoeira. Jadi capoeira itu gerakan seperti ini. Ini namanya jingga. Nah, di tembak kiri gini. Ke belakang gini. Serang gini. Ya kan? Itu jadi kita latihan banget. Oke, tanpa banyak bicara, kita langsung aja latihan. Right guys, let's go. Pistol whip. Alright. Oke, saya paling suka yang grave, yang hard, pakai 2 senjata. Let's go. Jingga. Wait. Wah, saya punya shoot 1 aja. Kardio guys. Wow. Why? Okay. Oh, shit. Something that you want, something that you want, something that you want. What? Oh, nggak lagi. Wow. Salah. Something that you want, something that you want, something that you want. Something to tell you, something that you want. Break down and break it, 'cause this is me. Oh.
King. What? What? The grave. Ya, kayak gitu rasanya. Jadi kayak gitu rasanya workout. Cuma 13 menit ya, 10 menitan. Jadi inti dari workout adalah tubuhmu mengeluarkan keringat. Di sini dalam mengeluarkan keringat, kamu bisa melakukan berbagai macam cara. Kalau misalnya yang sekarang lagi hype kan naik sepeda ya. Naik sepeda itu lagi hype. Kemudian orang-orang ngikutin tuh. Kebetulan saya nggak suka ngikutin yang hype-hype. Saya sendiri naik sepeda dari tahun 2017. Corona berhenti, malah rame. Nah, pengalaman saya workout itu yang mengesankan dibanding VR adalah di sini saya baru 10 menitan workout, tapi keringat saya udah bercucuran nih, asik banget. Badan keras sangat, berarti metabolisme lancar, keringat keluar semua, berarti toksik keluar semua kan. Nah, itu bisa kamu lakukan dengan menggunakan satu device ini, Oculus Quest 2. Saya jadi kayak ambasador. Jadi saya asik banget nih. Jadi saya punya kecenderungan untuk suka banget mempromosikan sesuatu yang saya sukai. Nah, dari kalau ini Oculus Quest 2 itu kamu nggak perlu PC lagi. Anggap aja ini seperti handphone yang dipasang ke headset yang Xiaomi yang murahan tuh 100 ribuan gitu kan. Nah, cuman sekarang dia murni banget. Ada VR, ada controller. Kalau kamu ngelihat mungkin ini cuman secara fisik cuman lingkaran ya. Tapi karena saya di VR, saya ngeliatnya sudah senjata aja. Nah, senjata aja jadinya seru banget. Jadi nggak bisa diceritakan. Oke. Nah, right, kemudian di VR lagi yang kamu harus pahami, kamu tuh akan punya subjek ke dalam suatu kesulitan yang namanya motion sickness. Motion sickness itu seperti kalau kamu main game first person shooter, Doom, Quake, Halo dan lain sebagainya, kamu kan jadi orang yang senjata ya, tembak-tembak gini. Nah, di
Kalau kamu nggak terbiasa main game seperti itu, kepalamu akan pusing banget. Kenapa? Karena otakmu yakin kamu sedang bergerak, ya kan? Kamu ngelihat dunia yang virtualmu bergerak di layar monitor ya, bukan yang VR. Itu aja, nggak semua orang bisa mainin itu. Kamu bisa pusing, bisa muntah malah. Nah, saya terbiasa main seperti itu dari SMP. Cuman begitu saya masuk ke VR, itu beda banget. Kalau yang ini, syukurnya alhamdulillah main apa namanya ini? Pistol Whip ini saya nggak ada pusing sama sekali, seru banget. Tapi kalau main game yang lain kayak Gorn, berantem gitu, terus apa lagi ya, Quake yang di VR, saya bisa muntah loh, bener-bener muntah. Saya pernah muntah sekali. Karena apa? Karena rasanya nggak natural aja gerakannya. Menggerakkan dengan ini maju, kemudian di monitor saya bergerak maju, itu nggak natural. Otak saya nolak. Kenapa? Karena saya nggak pernah bergerak semulus itu. Jadi kayak mulus kayak eskalator. Nah, kalau di Pistol Whip ini bergeraknya memang seperti eskalator, tapi kepala saya gerak-gerak, dia ikut bergerak. Nah, itu jadi otak saya nerima kalau saya sedang bergerak. Yang motion sickness itu jadi kalau kamu merasa kamu bergerak, otakmu yakin kamu bergerak, tapi badanmu nggak bergerak, ada nggak kesinkronan antara otak sama realita, kamu akan pusing. Nah, di Gorn ini nggak. Nah, hati-hati main VR kalau kamu nggak terbiasa, kalau kamu benar-benar ngerasain pusing, jangan dipakai, lepas dulu, coba game yang lain, coba game yang lebih ringan. Oke, kita lanjutin. Saya lagi coba main semua scene dalam mode yang hard. Kita yang suka lagi ini. Lanjut. Mungkin saya ngerekam 30 menit lah ya. Right. Reload. Nice. Kita terstabil. You're killing me. Oke. Satu lagi, ini remote work ya. Saya kerja di rumah, jadi nggak perlu mikir kantor. Di rumah aja. Jingga posisi benar rendah. Download the future.
Wow. What? What? Kalau secara posisi jauh banget. 34. Urutan ke 79 ribu. Wah. 7.900. Oke. Coba yang lain. Nah, sorry, game ini tuh juga ada mode. Tadi kan arcade ya, nembak-nembak aja. Kita juga di sini punya mode campaign cerita. Kita coba satu ceritanya. Saya ngadakan controller. Oke. Right, let's see. Campaign aja. Oh, sudah keempat ya. Alright. Right, saya keempat. I was wrong. The colony is dead. There's no life left here. But who saved me? Recycled. What? You were not saved. You were recycled. Your cooperation is inevitable. Cease all rebellion. Eat shit, machine. Alright. Badass. You will comply. Get out of my head! You Oh, will comply. peluru 4. Wow. Wah. Wow. Wush. Berat banget. You will comply. Get out of my head! You will comply. Wow. Oke, break dulu. Oke, gitu dah. Oke, gila guys.
Kita ngomong yang aneh aja ya. Jadi inti dari remote work itu adalah kamu di rumah dan melakukan segala sesuatu aktivitas yang biasanya kamu kerjakan di luar, sehingga kamu akan bisa dekat dengan orang-orang rumahmu, ya kan? Kamu punya keluarga, anak istri, kamu dekat dengan anak istrimu tanpa kamu keluar rumah. Oke. Kalau kalian pernah nonton dua film nih yang paling ekstrim. Pertama film Surrogate-nya Bruce Willis. Di Bruce Willis itu dia bilang ada dunia di mana orang nggak perlu ke rumah, tapi otaknya terhubung dengan robot Android, yang begitu robot Android itu keluar, kamu adalah karakter yang otak di balik Android tersebut. Jadi kamu akan bisa berjalan-jalan seperti orang yang di luar, seperti Android, dan di dunia luar itu akan melihat kamu seorang Android yang tahu sedang digerakkan oleh manusianya di rumahnya. Oke. Itu remote work yang paling ekstrim ya. Meremote dirimu sendiri tanpa kamu perlu keluar rumah. Nah, kalau saya di remote.id itu kan menggalakkan kerja remote sebagai suatu cara solusi, cara menyelesaikan banyak permasalahan. Cuman masalahnya untuk sekarang pekerjaan-pekerjaan yang enggak berhubungan dengan IT itu tidak bisa di remote. Misalnya kamu jadi polisi, tukang bersih-bersih kebun, itu kan nggak bisa di remote sama sekali, ya kan? Tapi kalau misalnya ada di dunia surrogate tadi, kamu bisa yang gerak di luar adalah robotmu, androidmu, ya itu kamu sudah bisa meremote pekerjaanmu, ya kan? Nah, lupakan itu. Kemudian film yang kedua, Ready Player One. Ready Player One itu seperti ini, benar-benar menggunakan VR dan dia melihat dunia VR seperti ini. Di sini dia berinteraksi, ngobrol dan lain sebagainya. Dunia itu nggak jauh dari dunia sekarang loh. Kalau sekarang kamu lihat saya menggunakan ini, itu sudah close seperti Ready Player One. Yang kurang apa? Yang kurang itu satu, sensor haptik. Jadi kalau saya sekarang pakai tangan gini kan saya nggak bisa ngerasakan apa yang ada di objek di dunia itu ya. Misalnya di sini ada senjata nih, saya nggak bisa ngerasakan senjatanya loh, saya nggak bisa megang-megang nih. Nah, tapi dengan sensor haptik yang di tangan kalau ada, maka orang itu akan bisa ngerasakan sesuatu yang apapun yang ada di dunia virtual itu. Kedua, baju haptic suit itu akan memberikan respon terhadap segala sesuatu yang ada di dunia virtual. Yang lagi pengen saya coba itu ada namanya, saya lupa namanya. Jadi sensor itu akan berkedut-kedut seperti kalau kamu nonton musik di stadion. Jadi berdebar-debar. Jadi kalau ada pistol peluru melintas di telinga, nanti dia berderet gitu juga. Kalau ketembak juga seperti itu. Jadi akan cocok banget untuk main-main yang game macam PUBG, tapi di sini namanya game Population One. Kita ditembak itu kerasa jedek-jedek. Nah, yang ketiga itu treadmill stationary. Jadi seperti di film Ready Player One, kamu gerak di sini kan ada treadmill nih, kamu bergerak, bisa kamu gerak. Jadi kalau saya sekarang bahaya nih. Saya akan bisa kayak sini nih. Sini ada, saya lihat monitor ya. Sini ada meja, pintu kan. Saya bisa kena nih. Tapi kalau dengan stationary treadmill, cukup di sini aja bergerak, dia gerakannya akan berputar. Seperti treadmill, bisa berputar-putar 360 derajat. Udah ada tapi belum production deh kami. Masih mahal banget. Oke, itu. Kalau itu sudah terjadi, kita akan punya dunia virtual. Tantangannya adalah dua. Pertama, harganya harus murah. Ini mungkin hitungannya seperti PS5 ya, 7 jutaan lah. Nah, itu masih mahal. Masih nggak seperti orang beli handphone Android 2 juta, 3 juta. Ini kalau ini seperti ini bisa sampai 2 juta atau 3 juta. Keren banget adopsinya. Kedua, masalah kesediaan aplikasi. Orang-orang kan banyak ini oppose dengan game ya. Tapi bagaimana kalau kita bisa punya dunia atau edukasi yang menggunakan VR secara sempurna. Jadi saya di rumah, guru di rumahnya, kemudian kita kumpul ke dunia virtual, kita belajar, kita duduk di meja masing-masing, tapi kita ngelihat tampilan-tampilan yang disajikan oleh guru, lifetime. Kita ngobrol sama guru, interaksi gitu. Bisa. Sebenarnya ada di sini ada namanya Rec Room, ada banyak aplikasinya. Nah, kalau Menkominfo atau Backcraft bisa memahami ini dan ada teman-teman developer yang nge-push, saya bisa membayangkan kan ada dunia baru di mana dunia itu terwujud sempurna di dunia virtual. Katakanlah Indonesia 10.0. Kan seru banget tuh. Oke, sebenarnya sekali lagi saya udah kelihatan banget dan ini sebenarnya salah loh ya. Harusnya ada silikon protektornya supaya keringatnya nggak masuk.
dan lain sebagainya. Dan saya tambahin, oke, saya akan upload ini di YouTube channel Remote Worker Indonesia, memberikan gambaran kehidupan remote worker itu seperti ini. Di rumah, memenuhi semua kebutuhan, entertainment, dan lain sebagainya, dan supaya kita meningkatkan kualitas hidup. Oke, bye, thank you.